Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Fail, Prodi Teknik Sipil. Di sini saya akan menjelaskan materi-materi yang telah kami pelajari selama semester 1 ini. Demi mempersingkat waktu, langsung saja ke materinya. Baik, materi yang pertama, sejarah bahasa Indonesia. Sebelum kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, bahasa Indonesia merupakan salah satu dialek bahasa Melayu atau Malayu. Telah berabad-abad bahasa Melayu dipakai sebagai alat penghubung antar penduduk Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan bangsa. B. Kedudukan bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia berada di atas bahasa-bahasa daerah. Hasil perumusan seminar politik bahasa nasional yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 25-28 Februari, bahasa Indonesia ini memiliki kedudukan sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dimiliki sejak dikeluarkan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Sedangkan kedudukan sebagai bahasa negara dimiliki sejak diresmikannya Undang-Undang Dasar 1945, 18 Agustus 1945. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, Bab 15 Pasal 36 tercantum bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. C. Fungsi bahasa Indonesia. Adapun fungsi menurut para ahli terbagi menjadi dua, yaitu menurut buku Arifin 2008 12, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional memiliki fungsi diantaranya: 1. Lambang kebanggaan. 2. Lambang identitas nasional bahasa Indonesia, fungsinya sebagai identitas nasional. 3. Alat penghubung antar warga negara. 4. Alat pemersatu suku, budaya, dan bahasanya. Selanjutnya, sedangkan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dimiliki fungsi diantaranya: A. Bahasa resmi kenegaraan. Maksud dari bahasa Indonesia, bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kewarganegaraan. Bahasa Indonesia dipakai di 290 Proceeding Seminar Nasional Bulan Bahasa UNIP 2015 dalam kegiatan-kegiatan resmi kewarganegaraan upacara. B. Bahasa pengantar dalam pendidikan. Bahasa Indonesia dimiliki fungsi vital di dunia pendidikan Nusantara ini. 3. Alat penghubung pada tingkat nasional. Dalam hal ini bahasa Indonesia dipakai bukan saja sebagai alat komunikasi timbal balik antara pemerintah dan masyarakat luas. 3. Alat pengembang kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Materi selanjutnya, ragam bahasa dan ragam ilmiah dan ragam sosial. Pengertian ragam bahasa. Menurut peraturan dari Bachmann 1990, ragam bahasa merupakan suatu variasi penggunaan bahasa menurut penggunaan yang berbeda menurut topik dibicarakan, kawan bicara, hubungan pembicara yang dibicarakan, dan menurut pembicara. 1. Ragam bahasa lain. Bahasa yang dihasilkan alat manusia, organ of speech. 2. Ragam bahasa tulis. Fungsi ragam bahasa: 1. Untuk menyatukan ribuan bahasa. 2. Sebagai alat pemersatu hubungan antar budaya. 3. Menyatukan beragam kelompok etnis yang berbeda. 4. Simbol kebanggaan nasional. 5. Simbol identitas nasional. Macam-macam ragam bahasa. 1. Berdasarkan media. 2. A. Ragam lisan. B. Ragam tulis. 1. Berdasarkan ragam standar. A. Pemakaian kata sapaan dan kata ganti. B. Pemakaian kata tertentu. Pemakaian kata imbuhan. D. Pemakaian konjungsi. E. Pemakaian fungsi yang lengkap. 3. Berdasarkan topik pembicaraan. A. Ragam hukum. B. Ragam bisnis, ragam sastra, dan ragam kedokteran. E. Ragam psikologi. 4. Berdasarkan
cara pandang penutur. A. Dialek. B. Ragam terpelajar. C. Ragam resmi. Dan D. Ragam tak resmi. Pengertian ragam ilmiah. Ragam ilmiah merupakan bahasa Indonesia baku yang digunakan dan menciptakan karya-karya ilmiah. Biasa digunakan untuk memaparkan fakta, konsep, prinsip, dan teori. 1. Ragam bahasa ilmiah. 2. Ragam bahasa ilmiah. 3. Ragam bahasa non-ilmiah. Pengertian ragam sosial. Ragam sosial yaitu ragam bahasa yang sebagai norma dan keidahnya didasarkan atas kesepakatan bersama dalam lingkungan sosial yang lebih kecil masyarakatnya. 1. Unsur-unsur sosial. 1. Kelompok sosial, budaya. 3. Lembaga sosial dan sertifikasi. 5. Kekuasaan dan otoritas. 2. Interaksi sosial. Interaksi sosial individu dengan orang-orang, kelompok, dan interaksi kelompok. 3. Interaksi individu dan dengan kelompok. Baik, materi selanjutnya ejaan yang disempurnakan, yaitu EYD. Pengertian EYD. Ejaan merupakan kaidah yang dipatuhi oleh pemakai bahasa demi keteraturan dan keseragaman bentuk, terutama dalam bahasa tulis. Keteraturan bentuk berimplikasi pada ketepatan dan kejelasan makna. Sejarah ejaan yang disempurnakan. Berdasarkan sejarah perkembangan ejaan sudah mengalami perubahan sistem ejaan, yaitu 1. Ejaan von Ophuijsen, 2. Ejaan Suwandi, 3. Ejaan Melindo Melayu Indonesia, 4. Ejaan yang disempurnakan. Ruang lingkup EYD. Ruang lingkup EYD mencakup 5 aspek, yaitu 1. Penulis huruf, 2. Pemakaian huruf, 3. Penulis kata, 4. Penulis unsur, 5. Pemakaian tanda baca. Fungsi utama EYD. Fungsi utama penggunaan EYD adalah sebagai alat pemersatu dan tolok ukur bagi benar tidaknya pemakaian bahasa seseorang atau kelompok orang. Materi selanjutnya diksi atau pilihan kata. Pengertian diksi. Diksi adalah pilihan kata yang digunakan menyampaikan gagasan, ide, dan lawan bicaranya. Mengemukakan diksi merupakan pilihan kata terhadap bahasa-bahasa yang dikuasai oleh penutur. B. Jenis diksi. 1. A. Pemakaian kata bersinonim dan berhomofon. B. Pemakaian kata atau istilah asing. C. Kata umum dan khusus. Diksi arkais. Diksi arkais atau arkais berasal dari bahasa Yunani, artinya adalah dari sebuah masa yang lebih awal dan tidak dipakai lagi, atau suatu yang memiliki cara khas kuno atau antik. D. Pemakaian diksi dalam karya sastra. Denotasi adalah batasan kamus atau definisi utama suatu kata sebagai lawan dari konotasi atau makna yang dikaitannya dengan makna. Denotatif atau denotasi kata mengacu pada makna lugas atau makna sebenarnya. 2. Konotasi adalah kesan-kesan atau asosiasi-asosiasi biasanya bersifat emosional ditimbulkan oleh sebuah kata di samping berdasarkan kamus yang didefinisi atasnya. 3. Kelangsungan kata merupakan salah satunya cara untuk menjaga ketetapan kata. Fungsi diksi dalam karya sastra. Bahasa dalam karya sastra lebih cenderung bersifat konotatif. Karya sastra seiring menggunakan kata-kata yang bermakna konotasi dengan tujuan untuk memperindah karya sastra tersebut. Materi selanjutnya pembentukan dan perluasan kalimat. Unsur-unsur pembentukan kalimat. 1. Kata.
frasa, klausa. 1. Kata, frasa, klausa. B. Bagian kalimat. 1. Subjek, 2. Predikat, 3. Objek, 4. Pelengkap, 5. Keterangan. C. Pola kalimat. 1. SP, 2. SPO, 3. SPPL, 4. SPOPL. Kalimat SPK. Kalimat tipe ini dimiliki unsur subjek, predikat yang harus memiliki unsur keterangan karena diperlukan oleh predikat. D. Macam-macam perluasan kalimat. 1. Kalimat tunggal merupakan kalimat terdiri dari 1 klausa. 2. Kalimat majemuk. 3. Kalimat majemuk setara. 4. Kalimat majemuk rapatan. 5. Kalimat majemuk bertingkat. 6. Kalimat majemuk campuran. Baik, materi selanjutnya pengertian paragraf. Pengertian paragraf adalah rangkaian kalimat yang disusun secara sistematis dan logis sehingga membentuk kesatuan pokok pembahasan, atau paragraf adalah kesatuan pikiran. Tujuan pembentuk paragraf. 1. Memudahkan pengertian dan pemahaman dengan cara mengikat ide pokok yang satu ide pokok lainnya untuk mengungkapkan satu ide pokok saja pada setiap paragraf. 2. Memudahkan pembaca mengikuti uraian penulis secara sistematis dari ide yang lain sehingga pemusatan perhatian dan dapat dilakukan terhadap setiap ide yang diungkapkan karya tulis. Jenis-jenis paragraf. 1. Berdasarkan fungsinya dalam karangan. 2. Berdasarkan posisi kalimat utama. 3. Berdasarkan sifat isinya. Struktur paragraf. 1. Posisi paragraf. 2. Batasan paragraf. 3. Kegunaan paragraf. Syarat-syarat pembentukan paragraf. Kesatuan paragraf unity. 2. Kepaduan koherensi. 3. Kelengkapan. Baik, terima kasih atas demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.